Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lailatul Solika dengan NIM belakang 234. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ekonomi internasional. Yang pertama yaitu teori pertukaran dalam konteks perdagangan internasional. Teori pertukaran dalam konteks perdagangan internasional menjelaskan bagaimana negara-negara berinteraksi dalam pertukaran barang dan jasa melalui mekanisme pasar. Manfaat pertukaran dalam perdagangan internasional yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan spesialisasi produk. Yang kedua yaitu transfer teknologi dan inovasi. Yang ketiga yaitu mendorong stabilitas harga dan efisiensi konsumsi. Yang keempat yaitu memperluas pasar bagi produsen domestik. Materi yang selanjutnya yaitu teori perdagangan komparatif dalam perdagangan internasional. Teori perdagangan komparatif menjelaskan bahwa negara dapat melakukan spesialisasi barang yang efisien diproduksi atau biaya peluang terendah, lalu mengekspor ke negara lain dan mengimpor barang yang produksinya relatif kurang efisien, sehingga perdagangan internasional tetap menguntungkan kedua pihak yang terlibat meskipun tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang. Manfaat teori perdagangan komparatif ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Yang kedua yaitu mendorong inovasi dan peningkatan teknologi. Dan yang terakhir yaitu mempromosikan kerjasama antar negara. Materi yang selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan memengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional antara negara tersebut dengan negara lain. Dampak perdagangan internasional ada 7. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua yaitu diversifikasi ekonomi, yang ketiga yaitu inovasi dan persaingan, yang keempat yaitu peningkatan diplomasi dan perhubungan antar negara, yang kelima yaitu terbentuknya persahabatan antar negara, yang keenam yaitu meningkatnya kemakmuran antar negara, dan yang ketujuh yaitu berkurangnya pengangguran. Materi yang selanjutnya yaitu kartel internasional dan diskriminasi harga. Kartel internasional adalah organisasi supplier sebuah komoditi dari berbagai negara di dunia yang menyetujui untuk membatasi output dan ekspor komoditi dengan tujuan memaksimasi atau meningkatkan total profit organisasi. Contoh kartel internasional adalah OPEC yang mengatur harga produksi dan harga minyak dunia. Kemudian diskriminasi harga adalah menaikkan laba dengan cara menjual barang yang sama dengan harga berbeda untuk konsumen yang berbeda atas dasar alasan yang tidak berkaitan dengan biaya. Dampak kartel dalam perdagangan internasional ada 4. Yang pertama yaitu kerugian bagi konsumen, yang kedua yaitu penghambat inovasi, yang ketiga yaitu gangguan terhadap mekanisme pasar, dan yang keempat yaitu memperburuk ketimpangan ekonomi global serta menghambat pertumbuhan dan pembangunan di negara berkembang. Materi selanjutnya yaitu perpindahan faktor produksi antar negara. Perpindahan faktor produksi antar negara merupakan fenomena penting dalam perdagangan internasional yang mencangkup mobilitas sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi dari suatu negara ke negara lain. Proses ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan dalam upah, kondisi ekonomi, dan potensi keuntungan yang ditawarkan oleh masing-masing negara. Dampak perpindahan faktor produksi ada 5. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua yaitu pengaruh terhadap pasar tenaga kerja, yang ketiga yaitu ketimpangan ekonomi, yang keempat yaitu inovasi teknologi baru yang meningkatkan efisien produksi, dan yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan arus modal tenaga kerja antar negara. Materi yang selanjutnya yaitu investasi internasional dan multinasionalisme. Investasi internasional adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi produksi. Bentuknya berupa investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI), investasi portofolio, joint venture, dan investasi pemerintah. Multinasionalisme mengacu pada aktivitas perusahaan multinasional atau MNC yang beroperasi di banyak negara untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan memperluas bisnis operasi secara global. Contohnya adalah perusahaan teknologi seperti Apple dan Samsung, perusahaan minyak seperti ExxonMobil,
dan perusahaan makanan cepat saji seperti McDonald yang memiliki operasi di berbagai negara. Materi selanjutnya yaitu perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional adalah sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual yang dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa selama periode tertentu, biasanya diukur dengan produk domestik bruto atau PDB. Pertumbuhan ekonomi menandakan adanya peningkatan pendapatan dan kapasitas produksi masyarakat. Manfaat perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi ada 4. Yang pertama yaitu menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua yaitu negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Yang ketiga yaitu memperluas pasar dan peningkatan keuntungan. Yang keempat yaitu transfer teknologi modern. Materi selanjutnya yaitu pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau foreign exchange market adalah suatu mekanisme terorganisir yang mempertemukan permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing yang digunakan untuk membiayai perdagangan internasional seperti perdagangan, investasi, dan pembayaran utang luar negeri. Peran pasar valuta asing dalam perekonomian global ada 6. Yang pertama, memfasilitasi transaksi internasional. Yang kedua, menentukan nilai tukar mata uang. Yang ketiga, sarana investasi dan arus modal global. Yang keempat, menyediakan instrumen lindung nilai atau hedging. Yang kelima, menjadi indikator kinerja ekonomi global. Dan yang terakhir yaitu mendorong integritas ekonomi internasional. Materi yang selanjutnya yaitu perkembangan sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah mekanisme yang mengatur nilai mata uang di seluruh dunia, termasuk ketentuan mengenai sifat uang dan total uang yang beredar dalam bentuk kertas maupun logam. Tujuan utama dari sistem moneter internasional adalah menciptakan stabilitas ekonomi global dan memfasilitasi transaksi keuangan antar negara dengan cara yang terorganisir dan transparan. Inovasi utama dalam sistem ekonomi internasional adalah digitalisasi keuangan seperti penggunaan uang digital dan teknologi blockchain. Inovasi ini membuat transaksi menjadi lebih cepat, mudah dan aman, serta memperluas akses ke layanan keuangan. Baik, menjelaskan materi tentang ekonomi internasional sudah selesai. Saya Nadia Lailatul Solikah dengan NIM belakang 234 mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.